keren banget kalau misalkan kita ketahui unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada dalam cerita ini. Tapi sayangnya nih, dia mudah dihasut. Waduh. Ini aku kasih tahu ya, kata archais itu kata yang berasal dari podcast Niat, Nilai Budaya dan Hikayat. Kita mau ngapain ya? Tapi sebelumnya kamu ngapain nih bawa tameng sama pedang gini? Ayo tebak ngapain? Aku bawa tameng sama pedang ini itu berkaitan sama yang bakalan kita bahas di podcast kali ini, karena menyangkut sama budaya yang ada di Indonesia loh. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak gak nih teman-teman? Kayaknya kalau tentang budaya gitu, tentang hikayat gak sih? Bener banget, 2 juta rupiah. Nah, kali ini tuh kita bakalan bahas hikayat Hang Tuah. Nah, kenapa nih kita bawa tameng dan pedang ini? Nah, dengerin aja ceritanya ya. Nah, sebelum kita bacain hikayat dari Hang Tuah ini, kayaknya sih kita minum dulu ya, soalnya aus banget juga kalau kita nggak minum dulu. Okay. Kali ini kita disponsori oleh Teh Pucuk Harum sama Ultra Milk dan Pastas. Bentar dulu nih, kamu jangan langsung ceritain dulu. Kayaknya ada yang kurang. Apa tuh? Kita belum kenalan. Oh iya, kita belum kenalan guys. Oke, sebelum kita lanjut, kita bakalan kenalan dulu. Dari kamu, Ca. Halo guys, kenalkan nama aku Risha Ramadhanti. Kalian bisa panggil aku Eca. Aku Gadis Asih Kirana. Kalian bisa panggil aku Gadis. Bentar deh, kita di sini bajunya lucu ya, kayak ada temanya gitu. Kalau aku cewek mamba nih, kamu cewek apa? Aku cewek apa ya? Soalnya nggak ada nih di tren-tren cewek-cewek itu. Ada cewek kue, cewek bumi. Aku apa ya? Kayaknya cewek langit ya, apa cewek laut nih, biru-biru. Ya, pokoknya gitu deh, cewek langit, cewek awan, cewek laut, bisa apa aja. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku bakal ngeceritain sinopsis dari hikayat Hang Tuah. Diceritakan, Hang Tuah adalah seorang pemuda miskin. Bapaknya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merduati. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk di kampung Sungai Duyung. Bapaknya dulu pernah menjadi hulu balang istana yang handal, sedangkan ibunya juga merupakan keturunan dayang istana. Banyak penduduk di Sungai Duyung mendengar kabar bahwa Raja Bintan adalah raja yang baik dan sopan kepada sesama rakyatnya. Waktu Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya untuk pergi ke Bintan mendapatkan pekerjaan untuk hidup yang lebih baik di tanah Bintan yang makmur. Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud seketika terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merduati lalu langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Besok harinya seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Tiba-tiba pemberontak datang ke tengah pasar, banyak orang yang mati dan luka-luka. Pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Negeri Bintan menjadi rusuh itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Semua orang melarikan diri ke kampung kecuali Hang Tuah. Lalu pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Ibunya Hang Tuah berteriak dari atas toko dan menyuruh anaknya melarikan diri. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah dan menikamnya bertubi-tubi. Dengan sigap, Hang Tuah lalu melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kakinya ke kepala orang itu, lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Di lain pihak, sejak berada di Bintan, Hang Tuah muda bertemu dan bersahabat dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Kelima pemuda itu diceritakan selalu bersama-sama. Hang Tuah dan 4 kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu, menuntut ilmu bersama Adiputra di Gunung Ledang. Di tempat ini, Hang Tuah telah jatuh cinta pada Melor, yaitu putri asli yang tinggal di Gunung Ledang dan menjadi pembantu Adiputra. Ya, lanjut. Setelah selesai menuntut ilmu, mereka berlima kembali ke kota Malaka. Pada
pada suatu hari mereka berhasil menyelamatkan Dato, bendahara dari amukan seseorang yang berbahaya. Dato bendahara berterima kasih dan kagum dengan ketangkasan mereka dan mengajak mereka semua ke rumahnya, lalu mengajak mereka untuk bertugas di istana. Kemudian Hang Tuah dan kawan-kawannya sangat disayangi oleh Sultan dan akhirnya Hang Tuah mendapat gelar Laksamana. Waktu mengiringi Sultan Malaka ke Majapahit di Pulau Jawa, Hang Tuah juga berhasil membunuh seseorang pendekar Jawa bernama Tamingsari. Dalam pertarungan itu, Tamingsari seorang pendekar yang kebal dari senjata tajam. Tetapi, Hang Tuah tahu rahasia kekebalan Tamingsari terletak pada kerisnya. Lalu Hang Tuah berhasil merampas keris dan membunuh Tamingsari. Keris itu kemudiannya dianugerahkan oleh Betara Majapahit kepada Hang Tuah. Pemilik keris ini akan menjadi kebal seperti pendekar Jawa Tamingsari. Pada suatu hari, Hang Tuah ditugaskan ke Pahang untuk mendapatkan Tun Teja yang akan dijadikan permaisuri Sultan Malaka. Ketika Hang Tuah ke Pahang, Melor turun dari Gunung Ledang mencari Hang Tuah. Tapi Melor telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patikarma Wijaya untuk dijadikan gundik sultan. Atas muslihat Tun Ali juga Hang Tuah yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa Melor. Namun Sultan melihat perbuatan Hang Tuah itu, lalu terjadilah fitnah. Maka Sultan menghukum Melor dan Hang Tuah akan dihukum mati karena dituduh berzina dengan Melor yang telah menjadi gundik sultan. Tapi kenyataannya hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara, tapi Hang Tuah disembunyikan di sebuah hutan di Hulu Melaka. Di lain pihak, Hang Jebat dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah. Lalu keris Tamingsari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat yang dulu adalah kawan Hang Tuah. Hang Jebat menyangka Hang Tuah telah meninggal karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh Sultan. Kemudian, Hang Jebat melakukan pemberontakan kepada Sultan dan mengambil alih kekuasaan istana. Tidak seorang pun yang bisa melawan Hang Jebat, baik itu pendekar atau panglima yang ada di Malaka. Karena Hang Jebat sudah kebal dengan bantuan keris Tamingsari, Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara. Akhirnya pada waktu itu Baginda baru menyesal telah membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah saatnya bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudiannya telah dipanggil pulang dan ditugaskan untuk membunuh Hang Jebat. Akhirnya Hang Tuah berhasil merampas keris Tamingsarinya dari Hang Jebat setelah 7 hari pertarungan. Lalu Hang Tuah membunuh Hang Jebat. Dalam pertarungan panjang ini, Hang Jebat menjelaskan bahwa dulu dia membela sahabatnya, Hang Tuah yang telah difitnah dan dijatuhi hukuman mati oleh Sultan. Tapi di lain pihak, Hang Tuah telah membantu Sultan yang sebelum itu menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang kuat. Lalu Hang Jebat mengacu pada hadis Abu Bakar Siddiq bahwa jika seorang muslim bersalah, maka rakyat boleh menjatuhkannya. Berdasarkan alasan tersebut, makanya Hang Jebat dulu memberontak pada Sultan dan berusaha menegakkan kebenaran. Nah, itu guys adalah sinopsis dari hikayat Hang Tuah. Keren banget kan si Hang Tuah ini, tapi Hang Jebat tuh juga keren, namun sayangnya dia terbunuh ya oleh sahabatnya sendiri lagi. Itu karena adu domba dari si Sultan nih. Nah, kalau kita udah lihat berdasarkan ceritanya, kayaknya nih cerita nih keren banget kalau misalkan kita ketahui unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada dalam cerita ini. Tapi sebelum kita bahas apa aja yang ada dalam cerita ini, kita bakalan kedatangan seseorang yang spesial banget. Tentunya bikin podcast ini tambah seru. Oke, yang pertama ini kita bakal kedatangan seseorang yang suka ngedangdut, guys. Waduh, siapa ya? Siapa nih kalau kalian mau tahu? Siapa nih? Ayo tebak dulu. Kayaknya deh. Siapa? Yang pakai kacamata itu loh. Siapa yang pakai kacamata kan banyak. Nah, langsung aja kita panggilin Lintang. Bentar, kok nggak muncul-muncul sih orangnya? Ah, bener nih. Di mana ya Lintang? Mana ya Lintang? Lintang. Kok bisa ada di situ sih? Sini. Aneh banget kan bintang tamu kita yang satu ini. Oke, setelah musiknya kita bakalan ajak dia dangdutan. Kita dangdutan dulu ya guys. Karena dia suka banget sama dangdut.
Oke, Yeay, tepuk tangan dulu dong buat guest star kita. luar biasa banget. Gila, lihat ini temanya apa nih? Aduh, apa ya? Lucu banget ya guys, Iya, kayak pink gitu. Temanya apa ya? Kayaknya cewek kue gak sih? Oke, kita kembali ke topik kita kali ini. Kita bakalan bahas sama bintang tamu kita kali ini itu nilai-nilai dan unsur intrinsik yang ada. Tapi bintang tamu kali ini bakalan bahasnya unsur intrinsik yang ada dalam hikayat Hang Tuah. Oke, sebelum itu, tapi kita tanya dulu nih, apa sih unsur intrinsik? Apa yang mau kita bahas? Judulnya apa yang tadi udah kita Iya, ceritain? tadi kamu udah dengerin kan? Kita udah baca sinopsis dari hikayatnya. Udah dong. Jadi yang bakal kita bahas kali ini itu hikayat Hang Tuah. Yeay! Udah banget. Nah, unsur intrinsik di hikayat Hang Tuah ini tuh ada apa aja sih? Yang pertama, Biasanya nih ya, yang di pikiran kita itu pasti ada tokoh gak sih? nah, tokoh di hikayat Hang Tuah ini tuh siapa aja sih? Yang pasti Hang Tuahnya dong, selaku dia itu juga peran utama nih dari hikayat Hang Tuah ini. Benar Makanya banget. dijadiin judul. Benar. Terus ada Dang Merdu, terus Sang Raja Bintang, terus ada Tumenggung sama Dato. Iya, keren banget. Apa ya nama-nama tokohnya? Nah, selanjutnya apalagi nih unsur intrinsiknya? Unsur intrinsiknya itu biasanya yang kedua ada penokohan. Kira-kira tahu nggak ya bintang tamu kita yang kali ini penokohannya tuh apa aja? Kalau Hang Tuah sendiri sih itu baik sih ya, baik, terus bijak, berwibawa, terus berani juga dia. Betul banget. Betul, betul. Kalau dari cerita tadi sih si Hang Tuah ini tuh berani banget orangnya, dia tuh bisa nebas orang dia yang bisa udah membantu. berontak di kampungnya itu. Iya, terus dia juga berhasil nyelamatin Dato Bendahara nih, Betul, guys. betul banget. Lanjut. Terus ada Hang Mahmud nih, bapaknya Hang Tuah ini juga baik sih. Dia juga perhatian banget guys. Betul, betul. Tuh. Terus ada Dang Merdu, dia juga baik. Terus perhatian juga sama kayak bapaknya Hang Tuah tadi. Terus dia juga lembut orangnya. Lanjut. Ada siapa lagi? Ada Sang Raja Bintang, dia juga baik, sopan, mudah dipercaya. Tapi sayangnya nih dia mudah dihasut. Waduh, jangan sayang sampai kita banget. kayak Raja Bintang ya, guys. Iya, kita tuh nggak boleh percaya sama orang terlalu berlebihan gitu loh guys. Terus juga jangan gampang dihasut. Terus selanjutnya ada Tumenggung nih. Tumenggung nih orangnya yang licik, jahat, terus penghasut. Nah, dia nih yang ngasut Raja Bintang, guys. Nah, jangan sampai kita tuh punya sifat yang sama kayak Tumenggung ini guys. Gak boleh kita jadi penghasut. Terus ada Hang Jebat, ini salah satu sahabatnya dari Hang Tuah tadi. Terus dia itu orangnya baik, terus suka membela kebenaran. Betul banget, setuju banget yang sama suka membela kebenaran. Lanjut. Terus ada Dato, nih yang kita tahu pasti orangnya bakal baik banget. Oke. Lanjut ya ke unsur intrinsik selanjutnya. Ada apa lagi nih? Ada tema dong. Nah, Temanya temanya tuh apa? apa ya? Temanya nih udah di spoiler nih dari awal. Ada Oh, ini nih. Iya, ini apa? Ada yang bisa Iya. tebak nggak, guys? Kita bawa Apa bawa nih pedang, bawa temanya? tameng. Cak, cak, Kira apa guys menurut kalian? Langsung aja deh kasih tahu. Iya, langsung aja deh. Jadi temanya itu kepahlawanan. Wow, kepahlawanan. Oke, dilanjut ke unsur intrinsik selanjutnya itu ada apa? Terus ada latar tempat. Yang pertama tuh latar adalah Sungai Duyung Bintang. Terus ada pasar, ada istana, terus ada Sungai Perak, Majapahit, sama Gunung Ladang. Oke, selanjutnya ada latar apa lagi nih? Latar itu ada 3 kan. Terus selanjutnya ada latar suasana. Di awal cerita itu sih latar suasana itu baik-baik aja ya, damai gitu. Terus Benar. mulai pertengahan udah mulai ricuh, terus sama menegangkan banget. Betul Yes. banget. Terus yang terakhir ada latar waktu. Latar waktunya itu ada pagi, siang, sama malam. Lengkap banget ternyata latar Keren waktunya. banget ya gestar kita kali ini. Di setiap hikayat itu pasti ada alurnya. Dan alur yang ada di hikayat ini itu alurnya maju guys. Terus ada sudut pandang. Sudut pandangnya itu di sini orang ketiga serba tahu. Oke, lanjut. Terus ada amanat. Amanatnya
tuh di cerita hikayat ini tuh sebagai pemimpin kita jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak aja, melainkan harus dari kedua pihak yang terlibat masalah dan jangan mudah terhasut sama perkataan orang lain. Ini ya guys, di garis bawahi jangan mudah terhasut. Lanjut, ada apa aja? Ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang terkandung dalam hikayat ini itu ada kata arkais. Ada yang tahu gak nih kata arkais itu apa? Apa sih? Apaan ya? Kasih tahu dong, aku nggak tahu nih Aku kata juga nggak arkais tahu, itu apa jelasin sih? dong. Nih aku kasih tahu ya. Kata arkais itu kata yang berasal dari bahasa Melayu kuno yang sekarang udah gak lazim lagi buat dipakai. Oh gitu. Baru tahu Emang aku ada ternyata kata apa kata aja? arkais. Jadi kata arkais yang ada di hikayat ini itu ada hulu bawang yang dimensionnya nih di kalimat bapaknya dulu pernah menjadi hulu balang, istana yang handal. Ada yang tahu nggak arti hulu balang itu apa? Hulu balang Apa ya? istana. Raja bukan? Bukan dong. Prajurit? Betul. Yeay. Jadi hulu balang itu semacam prajurit gitu. Dia pemimpin pasukan atau prajurit pengawal. Terus ada batara. Nih, ada yang tahu nggak batara itu apa? Gak tahu. Iya, apa sih? Jadi batara ini kayak kamu sebutin tadi, batara itu raja. Jadi Batara itu raja. Iya, jadi Batara ini tadi udah di-mention di keris itu kemudiannya dianugerahkan oleh Batara Majapahit. Jadi Batara itu sebutan untuk dewa atau raja. Gitu. Terus ada apa lagi? Terus ada Tun, Patik, dan Gundik. Tahu gak nih? Gak pernah denger. Kayaknya Tun aku tahu deh. Tun tuh tuan bukan sih? Betul, Tun itu tuan. Emang kalau misalnya kalimat-kalimat kayak gini tuh jarang banget kita denger sih. Iya. Terus kalau untuk Patik sama Gundik itu apa? Kalau Patik itu budak belian atau hamba tebusan gitu. Kalau Gundik itu istri yang tidak resmi atau selir. Terus yang terakhir ada Hang nih yang dari tadi udah diomongin Hang nih. Hang. Apa sih arti hang? Iya. Jadi sebenarnya Hang itu sebutan untuk pria, guys. Oh, ternyata dulu tuh ada sebutan untuk untuk pria. Iya, jadi sebutannya itu Hang. Oke, kita udah bahas unsur intrinsipnya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik nih. Kalau dari unsur ekstrinsiknya itu ada apa ya? Kayaknya sih nilai-nilai yang terkandung dari hikayat yang tadi kita bahas, guys. Nah, yang bakalan bahas tentang nilai-nilai itu juga bukan bintang tamu kita yang ini. Yes. Tapi kita bakalan ada lagi Satu seseorang gestar yang bakal ngisi podcast kita kali ini. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Siapa ya? Tebak dong. Siapa ya? Pokoknya nggak kalah serunya sama bintang tamu kita yang ini. Pokoknya Nah. dia nih seru dan yang itu juga seru. Sama-sama seru Gestar, banget. gestar kita kali ini tuh suka banget dance, joget-joget gitu. Siapa ya? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak nggak nih guys? Langsung aja kita panggilin bintang tamu kita yang suka banget ngedance ini, yaitu Harumi. Joget bareng-bareng ya guys, bareng bintang tamu kita kali ini. Yeay! Banget kan bintang tamu kita kali ini. Oke, lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Tapi sebelumnya apa ya yang kurang? Ini tema baju kamu apa ya? Apa ya temanya? Ini coklat-coklat gini kayak tanah nggak sih? Iya bener banget tuh. Apa ya bahasanya? Sebutannya untuk Cewek kayak apa ya? tanah gitu. Cewek apa sih? Cewek bumi. Jadi kita kali ini tuh dress code-nya tentang cewek-cewek gitu yang ada di TikTok, colorful guys. banget kan guys? Iya benar. Eca tuh tadi cewek Mamba. Aku cewek apa? Langit. Langit atau laut nih? Langit. Ya, terus nih ada cewek kue, guys. Lucu banget. Yo. Terus ada cewek bumi. Oke, Eh. langsung aja kita ke pembahasan kita selanjutnya ya guys, yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat Hang Tua yang bakal dibahas oleh bintang tamu kita hari ini.
Kira-kira tuh nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi maksud dari nilai hikayat itu ada nilai agama, estetika, pendidikan, moral, budaya, sosial, dan lain-lain. Oke, di dalam hikayat Hang Tuah ini kan juga pasti ada nilai-nilainya nih guys. Apa aja sih yang ada di dalam hikayat Hang Tuah nih nilai-nilainya? Jadi itu yang pertama ada nilai agama. Tadi yang udah diceritakan sama Eca sinopsisnya itu Hang Jebat mengacu pada hukumnya Abu Bakar As-Siddiq bahwa jika seorang muslim bersalah maka bahwa rakyat boleh menjatuhkan hukuman. Oke, yang kedua itu ada nilai estetika nih guys. Nilai estetika itu terletak pada malam hari Hang Mahmud tuh bermimpi bahwa bulan jatuh dari langit. Wow, Keren banget kan? indah. Indah sih, tapi kayak agak ngeri juga ya kalau Bener, beneran. bener. Iya, Jangan serem ya, dong. serem. Oke, lanjut. Terus cahayanya tuh penuh di atas kepalanya Hang Tuah. Wow, cahaya Wah. bulan. Shimmering splendid. Lanjut, ada apa lagi? Yang ketiga itu ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini tuh terletak pada Hang Mahmud tuh percaya pada mimpinya. Mimpi yang tadi jatuh bulan. Iya, yang jatuh bulan, terus cahaya di atas Hang Tuah. Terus ibunya Hang Tuah itu mandiin si Hang Tuah sama dilulurin. Emang itu termasuk budaya apa sih? Itu termasuk budaya Melayu kuno. Oh, baru tahu nih. Oke, lanjut, terus ada apa lagi? Yang keempat itu ada nilai sosial nih guys. Nah, nilai sosial itu Hang Tuah dan teman-temannya tuh menyelamatkan Dato Bendahara dari amukan seseorang yang berbahaya nih guys. Jadi kayak Hang Tuah ini sama teman-temannya itu nyelamatin Dato dari orang yang mau nyelakain Dato. Oh, baik banget ya Hang Jangan Tuah. berarti sahabat-sahabatnya juga baik tentunya. Iya. Terus yang kelima nih ada nilai pendidikan nih guys. Nah, nilai pendidikan ini Hang Tuah sama 4 orang sahabatnya menuntut ilmu bersama di Adiputra di Gunung Lendang. Betul. Oke, lanjut, ada apa nih? Nah, ini yang keenam ini nilai moral nih guys. Nah, nilai moral ini maksudnya Dato Bendahara berterima kasih kepada Hang Tuah sama kawan-kawannya karena udah nyelamatin dia guys. Tuh, kita kalau setiap ditolongin sama orang jangan lupa untuk bilang terima kasih. Iya. Terus karena di nilai-nilai ini udah selesai, kayaknya di hikayat ini kita udah berhasil ngulik apa aja yang ada di hikayat Hang Tuah ini. Yeay. Tangan dulu dong buat desa kita Lintang Ya, dan Hari. keren banget kan, kita bisa dapat pelajaran banyak banget di hikayat Hang Tuah ini, dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Dari nilai-nilainya ini kita bisa belajar. Tadi juga ada amanatnya, kalau sebagai pemimpin itu nggak boleh gampang Gampang terhasut. Ya, bener banget. Dah, karena podcast kita udah mau selesai, tapi kayak bosen kalau kita harus itu. Iya, kita Kayaknya harus ya. joget-joget dulu gak Iya. sih? Iya. Kita bakal ngawi nih guys. Yang ngawi-ngawi aja. Siapa nih anak ngawi? Saya. Saya. Oke. Oke, kita ngawi bareng-bareng, ngawi. Ya, musik. Joget bareng ya guys. Yeay. Asik banget guys, ngawi. Betul Yes. banget. Ya, Nah, ngawi-ngawi seperti yang aja. kita bilang dari awal kan, podcast kita nggak bakal ngebosenin. Betul. Gimana, seru nggak guys podcast kita? Rating dong dari 1 sampai 5. 5 dong. 5. Kayak nggak 5 sih, tapi 10. 10 kalau bisa 100 ya. 100. Oke guys, aku bakal tutup podcast ini. Terima kasih banget yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau kalian emang pengen dengerin podcast kita Ya. lagi yang Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like, Subscribe dan like. komen dan share. Komen dan share. Oke, terima kasih guys. Maaf banget kalau misalnya kita kurang dan Iya. ada salah-salah. Maaf ya kalau kita nggak jelas. Kita juga sama-sama belajar, dan maaf kalau Betul. kita agak freak gitu Iya. guys. Slap. Slap. Dadah, sampai jumpa lagi di podcast Niat. Bye. Oke, lanjut.
Lanjut. Musik. Guys, gue butuh minum. Minum. Kenapa sih lo? Bukan batuk. Yaudah, coba aja. One eternity later. Udah biarin aja. Gadis lah, males banget. Ya bener tuh ngomongnya gak belibet. Tadi gue ada yang belibet. Nilai estetika, moral, dan Baru. apa lo ngomong Jadi. lagi lah. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu yaitu Enggak gitu Mi, gini. oke, yang kedua itu ada nilai budaya. Ketiga ya?